Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 433 sampai 434, atau episode 459 sampai 460, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, saat itu diceritakan Lu Feng yang datang menemui gurunya, pemimpin kota kekacauan primal, dan menceritakan bahwasanya, pada perang di wilayah luar, Lu Feng telah mendapatkan harta karun, kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi, dan gurunya pun menceritakan kepada Lu Feng tentang harta karun tersebut. Mendengar penjelasan dari gurunya, Luo Feng kecewa di dalam dirinya. Apakah itu menjual kristal warisan atau menggunakannya di masa depan? Semakin jarang itu semakin baik. Dari apa yang dia dengar, ada puluhan hingga ratusan kristal warisan cahaya mimpi. Dari lebih 800 kristal yang dimiliki aliansi Hong, yang memiliki kristal yang paling mirip adalah paling banyak 101 di antaranya. Pemimpin kota berdiri di sana, energi kekacauan berputar di sekelilingnya. Aliansi Hong hanya memiliki satu warisan cahaya mimpi kristal, maka harga milik kilometeru cukup tinggi. Luo Feng senang di dalam saat dia mendengarkan dengan seksama. Warisan calon dewa lebih rendah dari warisan umum dewa. Pemimpin kota berkata, bahkan dengan kemajuan besar dalam warisan calon dewa, orang paling banyak akan mencapai batas tingkat kaisar, hanya dengan perpaduan kristal, dan menjadi satu dengan itu seseorang akan memiliki kekuatan ksatria normal, yang merupakan kekuatan gurumu Kaisar Truyan. Kaisar Truyan. Luo Feng terkejut. Pemimpin kota mengangguk, gurumu Kaisar Truyan tak terkalahkan di antara para kaisar, mirip dengan ksatria normal. Ini adalah tingkat kekuatan utusan cahaya mimpi, seperti untuk kandidat, bahkan dengan kemajuan besar dalam semua teknik, ia paling banyak akan menjadi prajurit puncak, tidak mirip dengan ksatria normal. Juga, ada sisi buruk untuk menerima warisan ini. Jika seseorang tidak membuat kemajuan besar di dalamnya, itu tidak apa-apa. Namun jika seseorang melangkah terlalu jauh dengan itu, batas mereka dalam hidup mereka selamanya akan menjadi seorang kandidat. Pemimpin kota memandang Luo Feng, artinya, pelatihan teknik pewarisan dapat meningkatkan kekuatan seseorang sejak dini, namun kemudian, mereka akan terpengaruh olehnya dan tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi seorang ksatria. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Tidak bisa menjadi seorang ksatria. Keberuntungan yang menimbulkan bencana, seseorang akan menjadi sangat kuat sejak dini, tetapi itu tidak akan pernah bisa menjadi seorang ksatria. Menjadi seorang ksatria itu sendiri sangat sulit, maka banyak orang jenius tidak memiliki ambisi semacam itu, bahkan bersedia untuk melatih teknik pewarisan. Pemimpin kota itu berkata, karena seseorang harus menjadi penguasa tingkat sektor untuk melatih pewarisan, tingkat abadi tidak dapat menerimanya, maka harga untuk setiap warisan tidak terlalu tinggi. Luo Feng mengangguk. Jika penguasa sektor dapat menerima warisan, seberapa tinggi harganya? Biasanya mereka mendapat bantuan guru mereka, di dalam aliansi Hong. Menerima satu warisan, seseorang dapat menggunakan poin untuk menukarnya, biasanya dihargai antara 1 miliar hingga 3 miliar poin, sesuai dengan tingkat pewarisan dan kekuatan yang berbeda, harganya berbeda. Pemimpin kota melanjutkan, jika itu adalah warisan dewa umum, itu sama sekali berbeda, kaisar yang bertahta semua berjuang keras untuk slot mereka, mendapatkan guru mereka untuk membantu, harga satu kali saja bisa mencapai beberapa puluh miliar poin, juga, mereka akan berutang budi untuk mendapatkan bantuan guru mereka. Puluhan miliar poin bersama dengan bantuan dari seorang guru, hanya untuk mencoba dan mendapatkan satu kesempatan untuk warisan dewa umum. Pemimpin kota berkata, kamu harus tahu betapa jauh lebih berharganya itu. Kaisar Truyan telah menerima satu sebelumnya. Mendengar itu, Luo Feng tambah menjadi ingin tahu. Warisan calon dewa memiliki batas kekuatan tingkat kaisar, bahkan menjadi satu-satunya kandidat akan memungkinkan satu kekuatan ksatria. Warisan umum dewa adalah triliunan kali lebih sulit, saat seseorang menerimanya, yang akan memiliki batas ksatria, bahkan melawan Tuan Semesta, mereka akan dapat bertahan hidup.
Ini mirip dengan pencipta 7 bentuk Nansen, si Luo Duo. Juga mirip dengan Tuan Istana Tianxi yang kamu kenal, meskipun itu tidak benar-benar tingkat penguasa semesta, mereka dapat dianggap hampir pada tingkat itu. Pemimpin kota berkata, tentu saja warisan umum dewa jauh lebih sulit, itu sangat sulit bagi seseorang untuk menyelesaikannya, meski begitu, mereka masih mendapat banyak manfaat. Jelas jauh lebih besar dalam memperkuat jiwa dan teknik lainnya, bahkan dapat memperkuat tubuh. Luo Feng mengangguk. Dia telah menerima warisan sebelumnya, amplitudo energi rohnya melebihi 3200. Warisan calon dewa, warisan dewa umum. Perbedaannya sangat besar. Perbedaan kekuatannya sangat besar, begitu juga prospek di masa depan. Oleh karena itu sehubungan dengan pertukaran poin dalam aliansi Hong, perbedaannya juga sangat besar. Pemimpin kota memandang Luo Feng, adapun kristal warisan cahaya mimpi yang kamu dapatkan, itu tidak berguna di tangan kamu. Kamu punya dua pilihan. 1. Jual ke perusahaan jagat maya, harganya akan mencapai 30 miliar poin. 2. Kamu dapat menggunakannya untuk menukar warisan umum dewa, karena hanya ada satu setiap 10.081 era, yang cocok berikutnya untuk kilometer akan terjadi 120.000 tahun dari sekarang. Dua pilihan, kamu dapat memilih. Setelah dia berbicara, dia tetap diam dan menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng bermasalah. Dua pilihan tersebut, adalah pilihan yang sulit. 30 miliar poin memiliki banyak kegunaan, ia dapat menukar banyak harta, jika digunakan dengan baik, mereka dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat berguna, tidak ada yang benar-benar tahu, apa yang benar-benar mereka butuhkan pada setiap titik waktu, bagaimanapun, sulit untuk memprediksi pertemuan apa yang mereka lakukan akan menghadapi. Kesempatan warisan dewa umum jauh lebih berharga, sesuatu yang akan diperjuangkan kaisar dengan bantuan guru kesatria mereka. Menghabiskan puluhan miliar poin dan hanya untuk kesempatan mendapatkan tempat saja, Luo Feng sangat paham, setelah menerima warisan catatan iblis sebelumnya, betapa indahnya warisan itu. Jika dia menerima warisan yang berhubungan dengan tubuh, amplitudo tubuhnya mungkin naik puluhan kali, itu akan mengesankan. Dewa dunia, pada batasnya hanya bisa memperbesar 36 kali. Bagaimana aku memilih? Meskipun warisan umum dewa itu baik, itu akan terjadi 120,00 tahun dari sekarang, aku tidak akan mendapat manfaat dalam tahun-tahun ini, Luo Feng mengerutkan kening. Jika itu adalah prajurit lain, mereka dapat segera bertukar tempat. Luo Feng berbeda. Dia hanya hidup selama beberapa ribu tahun, apa artinya 120.000 tahun? Itu terlalu lama, prestasinya dalam beberapa ribu tahun adalah sebanyak ini, seberapa banyak dia bisa tumbuh dengan 120.000 tahun itu? Apa yang akan dia temui? Pasti akan ada saat-saat di mana dia akan membutuhkan lebih banyak poin. Dia berdiri di sana dan berpikir keras selama 20 detik, dengan kecepatan perhitungannya, dia memikirkan jawaban yang tak terhitung jumlahnya. Guru, katanya dengan hormat, apakah kamu mendapatkan jawabannya? Ucap pemimpin kota memandangnya. Aku ingin menyimpan kristal untuk saat ini, apakah untuk menukarnya dengan poin atau slot untuk warisan? Aku akan membuat keputusan ketika saatnya tiba nanti, katanya. Tidak masalah. Pemimpin kota mengangguk, aku akan membantu menjaga slot untuk warisan dewa umum, bahwa satu adalah untuk warisan kotak dewa umum, aku akan menyimpannya, sampai 120.000 tahun kemudian. Terima kasih, guru, ucap Luo Feng sambil bersyukur. Tidak ada hal seperti menyimpan tempat, apakah itu sesederhana itu? Ini murni pemimpin kota yang membantunya. Kemudian Luo Feng pergi dengan hormat. Melihat Luo Feng meninggalkan istana, pemimpin kota mengangguk ke dalam, melihat rekaman tentara Luo Feng, dia, sebenarnya dapat dengan mudah membunuh pejabat puncak, bahkan menggunakan kristal dewa api untuk membunuh seorang kaisar rendah. Meskipun sayap sawu menyebar banyak ledakan, kekuatannya terletak pada kecepatannya, dalam hal serangan dan pertahanan, mereka adalah sekunder, tubuh binatang bertanduk emasnya benar-benar dapat menahan ledakan. Menemukan murid seperti ini jauh lebih misterius daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Siapa yang tahu apa itu? Warisan ras lain, atau harta khusus dari alam semesta itu sendiri, atau sesuatu dari sebelumnya? Dia menggelengkan kepalanya. Pertemuan dan harta ada di sana, tetapi semuanya masih tergantung pada orang itu.
Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Pemimpin kota tahu banyak tentang Luo Feng. Namun, sehubungan dengan manual tanpa nama, prajurit dan baju besi jenderal, tidak ada yang tahu tentang mereka, itu tidak diketahui di antara umat manusia. Namun ketika dia mengamati pertumbuhan Luo Feng, dia secara alami menyimpulkan, Luo Feng pasti memiliki beberapa pertemuan yang kuat, hanya dengan pengetahuan dan visinya sendiri, dia bisa memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sulit untuk memastikan yang mana itu. Di dalam sebuah gua di benua utama Yanji, Luo Feng telah mendirikan markas sementara. Dia mengaktifkan pemindai mini dan anggur cloud-nya menyebar sekitar 10 km sebagai keamanan. Tubuh Mosa telah menjadi batu di dalam gua, seperti untuk tubuh bumi Luo Feng dan binatang bertanduk emas, mereka mulai berlatih dalam volume kedua dari manual tanpa nama. Volume kedua ini jauh lebih sulit daripada volume pertama. Gen-gen berevolusi, sungguh tidak bisa dipercaya. Saat ia berlatih, Luo Feng tidak bisa tidak memuji manual tersebut, melatih volume pertama, telah menyebabkan gennya berevolusi melewati penguasa sektor manusia normal, sekarang dengan evolusi generasi kedua, gennya bisa berevolusi ke tingkat penguasa sektor binatang bertanduk emas normal. Manusia dan binatang bertanduk emas memiliki perbedaan besar dalam tingkat gen. Namun dengan manual tanpa nama, itu bisa menyembuhkannya. Sebuah teknik yang melampaui hukum alam semesta, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tubuh binatang itu benar-benar hancur, sekali lagi mulai membentuk tubuh baru di dalam, dan kembali melanjutkan pelatihannya. Memasuki bulan kedua pelatihannya, di vilanya di wilayah primal Gunung Yuxiang, di alam semesta virtual. Yang mulia, tim dari Aliansi Hong telah datang. Ucap manajer Dylan menunjuk keluar. Luo Feng berjalan mendekat, mengerutkan kening, Aliansi Hong. Di luar pintu masuk besar villa, sekelompok tingkat abadi berdiri, semua dengan penampilan berbeda, beberapa manusia, beberapa dari ras lain, total dari mereka ada 9 orang. Salam. Luo Feng berjalan, penasaran, dia bisa menebak, dari tekanan tak berbentuk yang mereka berikan, mereka semua adalah kaisar. Yang mulia Luo Feng. Pemimpin itu adalah wanita lapis baja merah muda dengan rambut panjang merah muda, tubuhnya agak transparan, dia tersenyum dan Luo Feng secara alami dipengaruhi olehnya, kami adalah kelompok utusan khusus Aliansi Hong, kami sudah datang ke sini untuk secara resmi mengundang kamu untuk bergabung dengan Aliansi Hong. Luo Feng mengerutkan kening, bergabung dengan Aliansi Hong. Menurut informasi yang dia kumpulkan pada mereka, bersama dengan berbicara dengan prajurit kuat lainnya, biasanya, hanya kaisar yang akan diundang secara resmi. Menjadi seorang kaisar adalah prasyaratan untuk bergabung, dia tidak pernah mendengar seorang penguasa sektor diundang untuk bergabung. Silakan masuk, aku cukup terkejut dengan ini, bisakah kita duduk dan berbicara perlahan? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Karena Yang Mulia mengundang kami tentu saja tidak akan menolak. Luo Feng memimpin tim dari Aliansi Hong ke ruang tamunya yang luas. Luo Feng sudah mendapatkan orang-orangnya untuk menyiapkan jamuan sebelumnya. Silakan duduk. Luo Feng tersenyum. Semua anggota duduk, secara bersamaan, mereka memandang Luo Feng dengan penuh minat, karena mereka berada di tim ini, mereka secara alami tahu tentang dia, bahwa dia adalah murid yang legendaris menjadi pemimpin kota kekacauan utama. Dan untuk diundang ke Aliansi Hong di tingkat penguasa sektor, itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak biasa. Aku masih belum tahu namamu. Luo Feng akhirnya duduk. Manusia, Kaisar Desire. Keindahan mutlak terkemuka, wanita dengan baju besi merah muda tersenyum dan berkata. Klan Ganas, mengejar Kaisar Petir. Klan Kabut, Kaisar Air yang menetes. Kesembilan utusan itu menjawab, ada 2 manusia, 7 ras lain, semuanya adalah kaisar. Semua kaisar. Luo Feng memuji, jarang bagi aku untuk bertemu begitu banyak kaisar juga, dan kaisar ras lainnya. Yang paling lemah di Aliansi Hong adalah setidaknya kaisar, kami tidak layak mendapatkan pujian kamu. Senyum Kaisar Desire sudah cukup untuk membuat terpesona dan pingsan, kamu harus tahu alasan kunjungan kami, Aliansi Hong melibatkan banyak ras lain membentuk aliansi besar, kami pasti tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung, namun begitu seseorang bergabung, dia tidak bisa mengkhianati aliansi, apakah kamu bersedia bergabung? Yang lain semua memandang Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng mengangguk.
Benar-benar lelucon. Siapa yang berani menolak aliansi dengan semua prajurit super kemanusiaan di dalamnya? Dua gurunya juga menjadi bagian dari itu, bagaimana ia tidak bisa bergabung. Dan begitu dia masuk, dia akan tahu hampir semua kaisar kemanusiaan. Ini benar-benar memperluas wawasan dan jaringannya. Seketika itu, saat Luo Feng menjawab, sebuah bintang yang mencolok muncul di ruang tamu. Itu luar biasa. Itu menjadi seberkas cahaya dan terbang ke bahu Luo Feng. Gambar buram bayangan manusia melayang di angkasa, tekanan tak berbentuk dan cahaya yang diproyeksikannya membuatnya sehingga Luo Feng dan kaisar lainnya tidak bisa mengangkat kepala mereka untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang dirinya. Itu hampir seperti semut menghadapi dewa, tidak ada perlawanan. Bayangan cahaya menundukkan kepalanya dan menatap Luo Feng. Manusia Luo Feng. Ucap cahaya tersebut berbicara, sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan, dan panggilan itu menembus langsung ke jiwa Luo Feng. Selamat datang di Aliansi Hong, mulai sekarang, kamu adalah anggota resmi. Alam semesta dipenuhi dengan bahaya, untuk perlombaan untuk bertahan hidup, para pejuang harus bertarung, apakah itu untuk Aliansi Hong atau kemanusiaan? Ini adalah tugas untuk semua orang. Kemudian segera cahaya menyebar, suara itu bergema berulang-ulang dalam benaknya dan ada keheningan di ruang tamu. Untuk memperjuangkan aliansi dan kemanusiaan Hong, Luo Feng bergumam. Permisi, Luo Feng terbangun dan melihat ke-9 kaisar di depannya, boleh aku tahu siapa itu? Meskipun pemimpin kota selalu mengendalikan kekuatannya di sekitarnya, ia sesekali akan memancarkan energi yang sebanding dengan bayangan itu sebelumnya, dan energi bayangan itu sebelumnya tidak tampak lebih lemah daripada gurunya. Itu adalah teka-teki persekutuan Hong. Prajurit serigala yang tampak keren, Kaisar Petir Casing tertawa, setiap kali seseorang bergabung dengan aliansi Hong, adegan ini akan muncul, itu akan membuat banyak anggota bertanya-tanya siapa itu, beberapa mengatakan itu adalah penampilan dari salah satu penguasa istana aliansi Hong, beberapa mengatakan itu adalah AI, alam semesta virtual dapat mensimulasikan segala jenis tekanan, ini adalah suatu kemungkinan. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, seorang master istana aliansi. Gurumu, pemimpin kota Primal Chaos yang dihormati adalah salah satu penguasa istana, mereka semua makhluk yang melampaui 7 bintang. Kata Kaisar Petir, melampaui 7 bintang. Luo Feng memandang tanda bintang 1 di bahunya, aku dianggap bintang 1. Benar, Kaisar Petir mengangguk, siapapun yang baru saja bergabung dengan aliansi semua akan menjadi 1 bintang. Bintang 1 adalah posisi terendah dari anggota resmi, semua orang mulai di sana, jangan khawatir tentang itu. 1 bintang ketika seseorang baru saja bergabung, aku secara alami tidak terpengaruh. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, bintang 1 ini, 7 bintang, penguasa istana, bisakah kamu menjelaskan kepadaku? Kaisar Desire dengan cepat melompat ke samping. Luo Feng, kamu sudah menjadi anggota aliansi Hong, kamu bisa membaca sendiri informasi detailnya. Kaisar Desire berkata, semuanya bisa dicari, jika kami jelaskan kepadamu, itu akan memakan waktu lama. Ada terlalu banyak informasi tentang itu, kami tidak dapat meringkas semuanya, sebelum kamu memasuki kota aliansi Hong, lihat informasi, dengan cara itu kamu akan lebih memahami sebelum kamu masuk. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, karena aku sudah menjadi anggota resmi, mari kita makan perjamuan ini bersama-sama. Haha, bagaimana kita bisa menolak jamuan dari Yang Mulia? Ini kesempatan langka. Tim 9 Kaisar ingin mendekati Luo Feng juga, setelah pesta yang menyenangkan Luo Feng pun meninggalkan grup. Dalam penelitian, Luo Feng duduk di ruang kerjanya dan dengan cepat mulai membaca tentang aliansi Hong. Hehe, itu agak sedikit. Dia menahan napas dan membaca, dia tidak memiliki akses ke informasi sebelumnya, sekarang ada banyak yang harus dilewati. Gambar, rekaman, kata-kata, semuanya. Dari gambar dan rekaman, camp utama aliansi Hong berada di dalam ruang yang secara khusus dibuka oleh perusahaan jagat maya, bahwa ruang memiliki bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan di tengahnya terdapat kota kuno yang besar dan mengambang. Dan tempat tinggal prajurit yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah kota aliansi Hong. Disitulah manusia yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit ras lain berkumpul. Tampak damai, itu adalah alam semesta virtual.
Keamanan sangat ketat di sini, semua orang memiliki tingkat otoritas yang berbeda sesuai dengan kekuatan dan kontribusi mereka. Kekuatan mereka ditentukan oleh catatan pertempuran mereka, semakin tinggi mereka, semakin banyak poin yang mereka dapatkan dan mereka akan dipisahkan menjadi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, sampai 7 bintang, perbedaan yang sangat sederhana, semua prajurit memiliki tanda bintang pada bahu mereka. Dengan begitu, mudah untuk melihat siapa yang ada di level apa. Yang baru saja bergabung adalah semua 1 bintang, dan kemudian, menurut catatan pertempuran mereka, sistem titik aliansi Hong sistem semesta virtual akan secara otomatis menghitung dan menunjuk bintang kepada mereka. 1 bintang, tanda pendatang baru, mereka normal tingkat kaisar. 2 bintang, seorang prajurit yang kuat di antara para kaisar. 3 bintang, batas kaisar. 4 bintang, level ksatria awal, Kasiar Truyan berada di level ini. 7 bintang, tingkat terendah dari Master Semesta, pemimpin Istana Tianxi berada di tingkat ini. Kota yang sangat besar. Kota aliansi Hong dipisahkan menjadi kota terluar, dalam kota bersama dengan istana. Luo Feng melihat rekaman itu dan memuji, manusia tentu memiliki banyak pejuang yang kuat, dekat dengan 100.000 kaisar, dengan ras lain bersama-sama, jumlahnya kaisar melebihi 3 juta. Dalam rekaman itu, kota kuno yang melayang di tengah-tengah bintang memiliki buram prajurit sekitar, lebih dari 3 juta kaisar berkumpul bersama, kekuatan mereka dibagi menjadi 1 hingga 3 bintang, semua tinggal di kota luar. Kota terdalam hampir kosong, yang dengan bintang 4-6 tinggal di pusat kota, ini hampir semua kesatria. Di pusat kota, ada istana megah lebih dari 1 juta kilometer, hampir seperti pisau besar yang menembus ke ruang angkasa, ini adalah istana aliansi Hong. Tinggal 7 makhluk bintang, makhluk-makhluk ini, setidaknya pada tingkat pemimpin istana Tianxi atau Si Luo Duo. Tuan-tuan yang ada di istana tersebut, adalah mereka yang melampaui 7 bintang. Mereka semua adalah makhluk yang dapat dengan mudah menggoyahkan triliunan ras. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang sebenarnya. Seru Luo Feng, pemimpin kota kekacauan utama memiliki kemampuan untuk membalikkan waktu dan menghidupkan kembali prajurit lain, selama bertahun-tahun, akumulasi prajurit, Luo Feng menduga, bahwa akan ada banyak kaisar, namun ada ratusan ribu kaisar manusia. Ras aliansi Hong lainnya benar-benar membuatnya kuat. Puncak ras lain sangat kuat, meskipun mereka lemah sendirian, dengan begitu banyak yang berkumpul, ada total lebih dari 3 juta kaisar. Meski begitu, pemimpin aliansi masih manusia. Sepertinya dalam hal kekuatan puncak, umat manusia masih menang. Luo Feng bisa menebak dengan mudah. Seperti si Luo Duo, dia sudah dianggap sebagai makhluk terhebat dalam sejarah ras tanduk emas. Dan levelnya, mirip dengan pemimpin istana Tianxi, mereka masih belum berada di puncak kemanusiaan, pendiri kapak besar, Master Emas Void, Master Garis Naga, pemimpin kota kekacauan utama, perbedaan kekuatan jelas. Manusia sebagai pemimpin, mengambil wilayah dan sumber daya yang besar, tentu saja ras lain hanya dapat mengikuti dan melayani dari belakang. Pikir Luo Feng. Siapa tahu, berapa banyak master istana yang ada di aliansi. Luo Feng telah mencoba mencari tetapi tingkat otoritasnya tidak memberinya apa-apa. Luo Feng dengan hati-hati membaca informasi aliansi Hong, semakin terkejut ketika dia membaca. Aliansi Hong mengumpulkan semua prajurit yang kuat, dan siapa yang akan mendapatkan harta yang dimiliki oleh seluruh ras. Tentu saja kaisar atau ksatria yang kuat, dan penguasa semesta yang berdiri di atas mereka semua. Mereka memiliki sejumlah besar kekayaan seluruh ras. Karenanya, beberapa lelang yang diadakan oleh bank untuk tamu-tamu mereka, dibandingkan dengan transaksi dari aliansi Hong, dianggap kecil. Kesepakatan normal mereka saja bernilai miliaran elemen campuran. Beberapa kesepakatan yang lebih besar bahkan bernilai lebih tinggi. Beberapa item lain yang bahkan lebih jarang hanya melibatkan barter. Pelelangan, penawaran besar, tim elit yang menjelajahi daerah rahasia. Wilayah luar berperang tim elit. Tim terbentuk dari minat dan tujuan yang sama. Secara keseluruhan, meskipun hanya ada lebih dari 3 juta di aliansi, mereka mengendalikan sejumlah besar kekayaan dan perlindungan manusia. Kemanusiaan diperintah oleh aliansi Hong. Pemimpin kota kekacauan utama,
penguasa emas void dan kekuatan super lainnya yang mereka semua dapat manfaatkan kelangsungan hidup ras, namun ketika datang ke pengembangan pribadi mereka sendiri, akan ada konflik. Lagi pula, pemimpin kota, Tuan Emas Batal, Tuan Nagayan, mereka semua memiliki tujuan mereka masing-masing. Umat manusia memiliki persaingan internalnya sendiri, ras-ras lain secara alami berjuang keras untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya juga. Aliansi Hong adalah tempat sejati di mana ikan dan naga bercampur, yang kuat semuanya ada di dalam. Hanya informasi yang aku boleh akses memiliki begitu banyak, itu pasti memiliki manfaat besar dan kompetisi sangat sengit, aku harus meluangkan waktu mempelajari informasi ini. Namun, saat ini aku sedang melatih buku panduan tanpa nama bagian kedua. Pelatihan tubuh bumi cepat, akan segera selesai, maka aku akan memiliki kekuatan yang cukup untuk tinggal di benua utama hanya dengan tubuh bumi saja. Yanji benua utama, dalam basisnya. Luo Feng tidak terburu-buru untuk pergi ke kota aliansi Hong, itu adalah tempat yang dalam dan besar yang harus dia jelajahi dengan benar. Volume pertama dari manual tanpa nama ini membutuhkan waktu 3 bulan untuk tubuh bumi selesai, namun binatang bertanduk emas itu membutuhkan waktu 29 tahun. Volume kedua ini seharusnya hampir sama. Seiring waktu berlalu, dalam sekejap mata, Luo Feng sudah berlatih di volume kedua selama hampir 3 bulan. Sementara itu di dunia internal Lu Feng, di dalam pantai yang luas. Luo Feng yang hanya menggunakan celana pendek, duduk bersila di atas pasir, tubuhnya bercahaya saat ia mengeluarkan energi yang berbeda. Sama seperti binatang bertanduk emas atau binatang huisu, bahkan tertidur, mereka mengeluarkan energi yang kuat, ini adalah tekanan yang terbentuk dari evolusi kehidupan itu sendiri. Binatang bertanduk emas adalah garis keturunan puncak, di puncak penguasa sektor, itu 10 kali lipat dari kekuatan manusia. Menyelesaikan volume kedua, tubuh buminya akan menjadi 6 kali lipat dari manusia normal. Itu mirip dengan keluarga kerajaan dari ras iblis. Dia membuka matanya, selesai. Tubuh aku telah mencapai 6 kali lipat dari manusia normal, bukan 9 kali yang aku duga. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku terlalu rakus, evolusi gen ini sudah luar biasa, itu membuat tubuhku mirip dengan iblis garis keturunan kerajaan. Jika aku menyelesaikan volume ketiga, aku mungkin akan mencapai garis keturunan binatang buas ruang puncak. Manual tanpa nama ini memiliki total 9 volume. 1 diperkuat 3 kali. 2, 6 kali. Ketiga, sampai tingkat 9. Hanya dengan mengandalkan itu memungkinkan tubuh manusia normal untuk berevolusi melewati binatang bertanduk emas atau garis keturunan binatang buas huisu, dasar-dasarnya akan melampaui semua. Menerobos konstruksi hukum alam semesta, seberapa surgakah ini? Posisi tinggi Luo Feng secara alami membuatnya menyadari, betapa berharganya teknik ini. Waktu untuk mencoba menyerap kristal-kristal sungai darah, aku menyerap total 8 kristal sungai darah sebelumnya, sekarang setelah aku berkompetisi dalam volume kedua dari manual tanpa nama itu, fondasiku telah berkembang lebih jauh, hampir dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, mirip dengan garis keturunan kerajaan iblis. Dia berpikir, aku mungkin bisa menjadi prajurit hitam yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun di benua sungai darah. Seketika lautan mengalir ke pantai, dan menutupi betisnya. Mulailah. Dia membalik tangannya dan kristal sungai darah yang indah muncul, dia memotong telapak tangannya dengan jarinya dan meraih kristal itu. Rasa sakit dari penyerapan kristal ke-9 dengan mudah dapat ia tahan. Dia berdiri di pantai, mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. Sangat bagus. Ini telah berhasil. Penyerapan yang ke-9 berhasil, mari kita lihat bagaimana yang ke-10 berjalan. Luo Feng yang awalnya tenang tidak bisa menahan napas, dengan cepat meraih kristal lain, dengan mudah menahan ilusi. Ketika energi mengalir ke tubuhnya, itu benar-benar berbeda dari binatang bertanduk emas yang menyerap energi ke bagian-bagian tubuhnya yang terpisah. Energi ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua ototnya bergetar hebat. Seketika, ekspresinya berubah saat dia berjuang keras, memandangi kristal di telapak tangannya, itu sudah transparan saat perubahan terakhir terjadi di dalam tubuhnya. Aku harus berhasil, aku harus. Dia mengerutkan kening dan merasakan seluruh tubuhnya. Tulang dan otot-ototnya terasa seperti terkoyak, hampir hancur kapan saja.
Energi sungai darah mengalir ke setiap sel di otot-ototnya dan tekanan di dalamnya semakin besar dan semakin besar, akhirnya ketika sedikit energi terakhir masuk, tekanan memudar seperti air merembes. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya mulai menghilang. Luo Feng berdiri diam di pantai, dan diam, kemudian. Hahaha, aku sudah berhasil. Aku sudah menjadi prajurit kulit hitam, menjadi prajurit kulit hitam sejati. Dia tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangan kanannya dengan penuh semangat, memicu gelombang di ruang angkasa saat kekuatannya yang kuat melaju ke segala arah, menyebabkan gelombang yang tenang, menjadi naik lebih dari ratusan meter mirip dengan tsunami saat meluap. 10. Tingkat 10 telah berhasil. Pejuang kulit hitam adalah legenda di dunia sungai darah, namun aku sudah berhasil. Meskipun dia tahu sejak awal bahwa dia mungkin berhasil, dia masih tidak bisa membantu menjadi bersemangat atas keberhasilan. Keberhasilannya sebenarnya sangat normal. Dari segi gen, ia jauh melebihi penduduk asli dari dunia sungai darah, bahkan mirip dengan iblis garis keturunan kerajaan Qinyu. Qinyu bahkan menyerap lebih dari dia, salah satunya karena genetika yang cukup tinggi, kedua ia adalah penduduk asli dunia sungai darah. Sejak lahir, itu telah dibentuk oleh tekanan dewa binatang tak berbentuk mengenainya, itu secara alami bisa menyerap lebih baik. Meskipun aku hampir gagal, namun pada akhirnya, itu berhasil. Jika tebakanku benar, matanya berbinar, apakah kekuatan tubuh bumi melonjak atau tumbuh perlahan, itu semua tergantung pada ini. Energi sungai darah, matanya berkilauan karena kegilaan. Seketika itu juga, emas gelap muncul di seluruh tubuhnya, matanya juga berkilau seperti emas gelap, karena tubuhnya tampak sedikit menyusut, hampir seperti besi, lebih kuat. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti manusia sama sekali, dia tampak seperti binatang buas. Tebakanku sebenarnya benar. Matanya berkilau dengan gembira. Aku benar-benar melakukannya dengan benar. Memicu energi sungai darah dalam tubuh bumi setelah menyerap 10 kristal menciptakan perubahan dalam genetika aku, kekuatan aku benar-benar melambung dan mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Dia sangat gembira. Benar, kekuatan tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu ketika binatang bertanduk emas menyerap 10 kristal, cakar kanannya memiliki kekuatan seluruh tubuhnya, mirip dengan 2 kali lipat dari sebelumnya. 1 kali 2 kali, dan ini adalah 10 kali. Luo Feng sudah menebak ini sejak awal. Teorinya sederhana, karena tubuh binatang bertanduk emas itu besar, energi sungai darah hanya bisa menutupi cakar kanannya. Cakar kanannya bisa menyerap 10 kristal, mirip dengan kekuatan seluruh tubuhnya, seberapa kuat itu. Cakar itu hanya mirip dengan 1/10 tubuh sebelumnya, sekarang itu sekuat seluruh tubuh. 10 kali, cakar itu setidaknya 10 kali lebih kuat sebelum menyerap kristal. Binatang itu telah menyerap 100 kristal, membuat cakar kanannya sekarang 10 kali lipat dari seluruh tubuh, berapa banyak yang telah berevolusi. Setidaknya lebih dari 100 kali. Tubuh binatang itu sangat besar, itu adalah hal yang baik dan buruk. Sisi buruknya adalah itu membuat lebih sulit menyerap kristal. Tubuh bumi menyerap energi kristal ke seluruh tubuhnya berevolusi, secara alami tubuhnya dapat dengan mudah mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Sangat bagus, itu kejutan yang baik, sepertinya teoriku sebelumnya benar. Dia sangat bersemangat ketika dia berteriak, transformasi dewa binatang. Sisik yang tak terhitung mulai muncul di seluruh kulitnya, ia menjadi manusia dewa binatang buas. Aku sudah berhasil. Transformasi dewa binatang adalah sukses, hahaha, tubuh bumi aku memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Ketika ia memikirkan pertempuran di depan, ia tidak bisa menahan tawa keras. Pelatihan dalam manual tanpa nama ini mengembangkan gennya, kekuatannya hampir sama dengan 6 kali lipat dari seorang penguasa sektor puncak manusia. Dengan pemicu energi sungai darah, evolusi dari darah dewa binatang itu sendiri, membuat kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Dia dengan demikian sekarang memiliki 60 kali kekuatan penguasa sektor puncak manusia. Level 1 Dewa Transformasi Binatang memperkuat kekuatannya sebanyak 2 kali. Itu 120 kali. Persyaratan baju besi jenderal adalah, kekuatan penguasa sektor 100 kali. Aku punya kekuatan kaisar lain. Dewa binatang buas itu membalik tangannya dan kristal perak muncul, kristal baju besi jenderal, baju besi jendera, penggabungan, perintah Lu Feng dengan segera.
Armor Jenderal segera memasuki tubuhnya dan menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke setiap sel dan otot dan organnya dan lain-lainnya. Tekanan dari penggabungan sangat besar, namun sekarang Luo Feng dapat dengan mudah menahannya, kata Jenderal muncul di dadanya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Armor Jenderal, muncul. Armor perak dengan cepat muncul di seluruh tubuhnya, itu memberinya kekuatan 10.000 penguasa sektor, dengan mudah membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat kaisar. Seiring dengan pekerjaan pedangnya dan teknik puncaknya, dia mendapatkan kekuatan seorang kaisar. Haha, mulai hari ini, aku memiliki kekuatan dua kaisar. Dengan tubuh bumi dan binatang bertanduk emas di tingkat kaisar, mereka yang tidak bisa aku tangani sendiri, aku bisa menggunakan kedua tubuh itu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.